Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Pakai Jus Channel. Kali ini kita masih akan membahas mengenai materi pembelajaran kita, yaitu mengenai matematika wajib kelas 12 SMA, MA ataupun SMK, khususnya mengenai permutasi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklik. Jadi pastikan sebelum kamu menonton video ini, kamu sudah menonton video yang sebelumnya, yaitu mengenai notasi faktorial dan permutasi dengan unsur yang berbeda. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung belajar bersama-sama. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang lainnya. Diketahui 3 mobil berbeda dan 2 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Untuk menyelesaikan persoalan ini sangat mudah dengan menggunakan permutasi. Karena di sini ada 5 kendaraan dan akan disusun sebanyak 5 posisi juga. Maka tinggal 5 permutasi 5. Hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Maka sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa 0 faktorial adalah 1, maka tinggal kita jabarkan 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 120 cara. Oke, yang berikutnya akan sedikit berbeda jika ada syarat seperti ini. Diketahui 3 mobil berbeda dan 2 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Tentukan juga banyak cara barisan parkir yang berbeda yang dapat dibentuk jika 2 mobil harus ada di sebelah kiri. Maka barisan motor ini harus ada 2 mobil yang berada di sebelah kiri, seperti ini. Untuk menyusun banyaknya cara 2 mobil harus berada di sebelah kiri, maka kita bisa gunakan bahwa di sini ada 3 persediaan mobil yang akan parkir, dan di sini ada 2 slot yang harus diisi. Maka kita bisa buat dengan 3 permutasi 2. Maka hasilnya adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial. Hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Hasilnya adalah 6. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Oke. Kemudian di sini ada 3 slot yang tersisa. Dan itu bisa diisi oleh 2 motor dan 1 mobil. Dan itu bisa kita isi dengan 3 permutasi 3. 3 itu dari banyaknya sisa kendaraan dan slot parkir yang tersedia, yaitu 3. Kita jabarkan 3 faktorial dibagi dengan 3 min 3 faktorial. Hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial sama dengan 1. Pinter. Oke, maka hasilnya adalah 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, apakah sudah selesai? Tentu belum. Maka kita mengcombine 2 slot ini dan 3 slot ini dengan cara mengalikannya. 6 dikali dengan 6, hasilnya adalah 36 cara. Mereka bisa berbaris atau melakukan parkir dengan 2 mobil berada di sebelah kiri. Oke, sudah jelas ya? Oke, yang berikutnya permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Coba perhatikan soal berikut. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata statistika? Nah, di sini untuk menyelesaikan persoalan ini kita lihat di sini ada unsur yang sama. Kita lihat huruf A ada 2, huruf T juga ada yang sama, huruf I juga ada yang sama. Maka kita susun terlebih dahulu. Di sini ada 10 huruf yang membentuk kata statistika. Kemudian ada unsur yang sama, yaitu huruf S ada 2, huruf A ada 2,
huruf T ada 3, huruf I ada 2, dan huruf K ada 1. Maka untuk mencari permutasinya adalah 10 huruf kita jadikan seperti ini, 10 faktorial dibagi dengan unsur yang sama. Jadi pada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, kita selesaikan dengan cara seperti ini. 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dari sini, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dan 1 faktorial. Kemudian kita jabarkan seperti ini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 bisa kita bagi? Bisa, jebret. Kemudian yang berikutnya ada 2 nih. 2 kita bagi ya. 2, jebret. Kemudian ada 3 faktorial. 3 faktorial ingat bukan 3 tetapi 6. 3 dikali 2 dikali 1 kan? Maka jebret. 6 dibagi dengan 3 faktorial. Kemudian yang terakhir ini ada 4. Di sini ada 2 dikali 2 4. Maka tinggal kita coret, jebret. Tinggal kita kalikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 5 kali 3. Hasilnya adalah 75.600 cara menyusun huruf dari kata-kata statistika. Oke, kita masuk pada pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai permutasi siklik. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai objek-objek yang disusun secara berjajar, maka kali ini kita akan membahas mengenai objek-objek yang disusun secara melingkar. Seperti ini. Jika kita perhatikan, seolah-olah objek-objek ini disusun secara berbeda. Tetapi jika kalian amati searah dengan jarum jam, maka kalian akan mengetahui bahwa objek-objek ini sebenarnya disusun dengan posisi yang sama. Kita lihat A, B, C, A, B, C, A, B, C. Maka untuk membentuk susunan dari beberapa objek yang disusun secara melingkar, sebagai kata kunci, satu objek harus kita jadikan sebagai patokan. Misalkan kita buat huruf A di sini menjadi patokan objek, maka kita bisa buat seperti ini. Untuk A menjadi patokan, kemudian B ada di sebelah kanan, C di sebelah kiri. Maka yang berikutnya adalah A menjadi patokan dan C di sebelah kanan, B di sebelah kiri. Kemudian kita bisa mencari rumus dari permutasi siklik adalah sebagai berikut. Banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklik. Permutasi siklik dari n unsur dengan n lebih besar dari 1 ditentukan oleh rumus permutasi siklik n sama dengan n-1. Jadi jika objeknya ada 3, maka 3-1 faktorial. Maka di sini hasilnya adalah 2 susunan atau 2 cara untuk menyusun objek-objek ini bisa disusun dengan cara melingkar. Oke, kita masuk ke contoh soal yang lain mengenai permutasi siklik. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut dapat duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita bisa lihat analoginya seperti ini. Untuk ayah dan ibu, ini harus menjadi patokan. Selain itu, mereka juga bisa duduk saling berpindah-pindah. Yang pertama, ayah ada di sebelah kanan dan ibu di sebelah kiri, atau bisa ibu di sebelah kanan, ayah di sebelah kiri, dan itu ada 2 cara. Kemudian yang berikutnya, ayah dan ibu dianggap satu blok dan 4 orang anak, maka ini dianggap 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 objek atau 5 unsur yang duduk melingkar. Kita anggap seperti itu ya, karena ayah dan ibu dianggap satu paket atau satu blok. Maka kita bisa hitung banyaknya cara mereka bisa duduk adalah sebagai berikut. Permutasi siklis dari 5, ingat, menjadi 5 karena ayah dan ibu dianggap sebagai satu blok atau satu paket.
Maka 5 min 1 sama dengan 4 faktorial. Hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24. Kemudian dengan menggunakan aturan perkalian diperoleh cara anggota keluarga dapat duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 2 dikali dengan 24. Hasilnya adalah 48 cara. Demikianlah tadi pembahasan kita mengenai permutasi dengan beberapa unsur yang sama dan permutasi siklik. Jika kalian merasa bahwa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, serta share, serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan nantikan konten-konten kita yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.